Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib. Alhamdulillah. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fitnatun aminu bi rabbihim wa zidnahum huda. Al-ayah. Qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya'jubu rabbuka min syabin laysat lahu sabwatun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan para ulama, yang saya hormati kabeh baik, yang saya banggakan para jamaah baik dari Islamic Syekhar Zahir Rizal Ansor, tidak panjang lebar. Saya dipesan dari kakek saya, ya, sahabat Ali. Selamat datang Kang Hadid. Udah sadar Ketua Zahir sudah datang, alhamdulillah. Pasukan ini oh gurih ya. Pesan dari kakek saya, Sayyidina Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau menyampaikan satu kata-kata mutiara dan dipakai sampai sekarang. Laisal fata may yaqulu hadza abi walakinnal fata may yaqulu ha ana hadza. Bukanlah seorang pemuda yang hanya bisa berkata inilah bapakku hebat, tapi seorang pemuda adalah mereka yang bisa dan berani berkata inilah dadaku, inilah kemampuanku, inilah aktivitasku, inilah kreativitasku, inilah ibadahku, inilah kerajinanku, karena Allah subhanahu pemuda harus punya prinsip sebagaimana yang dijelaskan oleh kakek saya, Sayyidina Ali. Jadilah pemuda yang bisa berkata ini aku. Bukan seorang pemuda yang hanya mengandalkan ini ayahku. Camkan dalam hati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka kalian semua, saya tidak termasuk. Kang Zaki tua aja. Awas tua. Maksudnya mene menom. Alhamdulillah saya baru umur 17. Itulah pindo kita mah ajak kakek. Itulah pindo artinya untuk atlas bibia kendo. mulai mipil permisi. Lok mendi pengoyo ya semuanya dikit. Sampai ke poyo-poyo di kadulas. Maka kalian semua mudah-mudahan termasuk saya adalah orang-orang yang dibanggakan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karramallahu wajhah. Kalian adalah pemuda yang bisa berkata inilah aktivitasku, inilah kerajinanku, inilah kegiatanku. Bukan pemuda yang hanya bisa berkata inilah ayahku. Alhamdulillah. Dan insya Allah kalian semua adalah orang-orang, ya mudah-mudahan termasuk saya,
karena kumpul dengan anak muda. Mudah-mudahan saya juga termasuk pemuda kolot. Allah Subhanahu wa ta'ala ya'jubu rabbuka min syabin laysat lahu subwatun. Allah Subhanahu wa ta'ala kagum terhadap kalian pemuda yang bisa berkumpul dalam kebaikan, bukan pemuda yang hanya bisa berkumpul dalam kejahatan dan kemaksiatan. Alhamdulillah. Ya Allah, tidak hanya sahabat Rasulullah, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan kita semua karena di malam yang penuh dengan hura-hura glamor kita berkumpul untuk menjauhi maksiat Allah. Kita berkumpul untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala bangga. Allah Subhanahu wa ta'ala senang kepada kita. Alhamdulillah. Ini yang jadi masalah. Kita ingin disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Pengen. Kalau kita pengen, kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa maksudnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Kematian itu kapan saja datangnya, tidak memandang tua, tidak memandang muda, tidak memandang anak-anak. Kalau sudah waktunya diambil. Jangan merasa kita masih muda kemudian kita menunda pertaubatan dan beribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali saya sering mendengar telepon dari teman saya yang terakhir, guru kita, sahabat kita, ketua Syekh Hermania yang kedua atau ketiga, Kang Zakiku ketua Syekh Hermania kepira. Yang pertama, telepon saya siang-siang bulan Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doakan saya sedang sakit dirawat di RSUD. Ini siapa? Tidak ada nomor. Ini saya Zaki Jati Barang. Iya, Ustaz Zaki. Ya Allah, kenapa sakit? Ya insya Allah nanti saya tengok asar saya banyak tamu. Saya SMS Kang Zaki, maaf saya tidak bisa nengok sekarang. Insya Allah nanti malam habis tarawih saya tengok. Tidak membalas. Ternyata saya datang ke sana habis tarawih sudah begini. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti tadi siang beliau berpamitan kepada saya. Untung beliau orang baik, untung beliau banyak ibadahnya, untung beliau tidak pernah maksiat, maka insya Allah beliau adalah orang yang fadkhuli fi ibadi. Apa? Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan marjiyah. Dia diridhoi oleh Allah sebab ahli ibadah, dan dia juga akan meridhoi Allah karena dimasukkan di dalam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham belum? Insya Allah. Nih, ya. Jadi kesimpulannya, kita harus siap mati kapanpun, dan kita berusaha untuk mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu, dibanggakan dan disenangi oleh Allah Subhanahu. Bagaimana kita supaya selalu diridhoi dan disenangi Allah? Begini caranya. Terus jauhi maksiat,
terus jauhi pergaulan yang tidak benar, terus jauhi pergaulan yang tidak ada manfaatnya, terus hadir di majelis ilmu, di majelis taklim. Siap? Siap? Terus hindari, usahakan hindari bergandengan tangan. Siap? Bukan muhrim, jangan bergandengan, itu dosa. Siap jauhi, siap tinggalkan. Boncengan yang bukan muhrim laki perempuan itu dosa, siap hindari, siap jauhi. Apalagi berpacaran laki perempuan yang bukan muslim, siap jauhi, siap jauhi, siap aja, siap-siap baik dilaksanakan. Kalau yang lalu-lalu kalian bisa dimaafkan oleh Allah karena saya belum mengingatkan, malam hari ini sudah saya ingatkan. Kalau begitu saja, mungkin saya khawatir tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu. Mati dalam keadaan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Kalau biasanya gandeng-gandengan yang bukan muhrim dengan tangan, sekarang ganti dengan sorban. Sedangkan anak kita kan ya, ayo ganti supaya jangan dosa. Yang biasanya bonceng-boncengan laki perempuan bukan muhrim, tukar perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Lebih bisa dipelajari. Yang biasanya pacaran ketemu, tinggalkan, ganti, cukup pacaran dengan chatting, SMS baik. Aku cinta padamu, aku padamu, aku juga padamu, aku juga. Ayo terus, ganti, jangan ketemuan, gak usah, cukup chatting aja, mending. Iya mending daripada ketemuan. Nah, kita harus berusaha itu. Sebab kalau kita terbiasa melakukan kemaksiatan dan susah untuk meninggalkan, saya khawatir kita tergolong orang-orang yang fasik. Na'udzubillah min. Fasik, tidak takut kepada Allah, fasik namanya. Melanggungkan maksiat itu fasik. Jangan sampai, yuk kita tidak menyalahkan si anu. Kalau kita merasa